Tapi yang tadi yang DP-beda dari season 1 2 itu apa? Ada peserta yang sudah request, coba next time kita jurinya atau judgesnya kita challenge pakai judges nasional. Manado butuh banyak event yang segar-segar kayak begini, apalagi kan menurut kami itu auto contest tuh eventnya premium, bergengsi begitu ya, bermanfaat untuk masyarakat apa nih? Makanya kita buka bazar juga nanti di situ. Setelah ada bikin UMKM di situ, UMKM bazar bekerja sama biar sama-sama hidup lah. Selain itu kita volunteer enggak? Ada hiburan apa? Terserah siapa yang mau jawab. Kalau masalah hiburan, kamu suka sekali. Orang Manado suka hiburan. Suka sekali, iya. Ada musik bambu sih. Malah ada om-om di sini, tapi kita juga om. Tapi istri-istrinya aman-aman. Aman, selalu apa? Nah, jaga dusta. Untuk saya masih nyong-nyong. Sampai saat ini support. Maaf ya istri ya. Ya kan kita bilang suka bawa dusta Pak istri itu toh begitu toh. Iya. Tapi itu terjadi nggak sih di THC? Pengalaman pribadi boleh curhat. Harga knalpot. Harga knalpot. Kalau itu boleh skill sih. Semua dapat tahu. Semua full goal di sosial media. Mewakili toh. Bogor apa lagi di podcast Torang Punya. Kali ini Torang punya event yang luar biasa. Event apa? Event kapan? Kita sudah ada narasumber sini nanti Torang tanya-tanya pada orang. Ada Tape Brother Immanuel, apa kabar? Sehat. Ya. Tak kira lebih agak ngos-ngosan karena sudah dekat DP event. Mudah-mudahan aman-aman. Aman-aman karena di sini ada Trofe Bapak Aditya di sini. Jadi lebih aman tuh jadinya. Selamat datang di podcast Orang Punya di RRI Manado. Supaya lebih ofisial boleh memperkenalkan diri masing-masing supaya penonton Orang Punya juga boleh lebih dekat toh. Dari Aditya dulu boleh. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mengundang kami. Saya dari Lion Hotel and Plaza, Aditya Sumampo. Kebetulan saya posisinya di supporting coordinator. Terima kasih. Oke, ini yang supporting koordinator dan supporting segalanya yang Iya. Saling support. Ya, kalau ini dari mana? Walaupun sudah beli dari seragam. Silakan. Dari tadi kayaknya. Oke, terima kasih. Perkenalkan kami dari Toyota Agia Club. Kebetulan kami selaku panitia dari event ini, yaitu event Kawanua Auto Contest season yang ketiga. Kawanua Auto Contest season 3. Betul. Luar biasa. Ini udah pada sama nih lomba-lomba apa dang yang idol itu udah ada DP season toh. Dan beliau sama dengan itu juga sih ini. Terus season 3. Ini tadi sempat kita tanya di awal atau mungkin juga cuma pengantar kapan di acara ini? Acara ini dilaksanakan di bulan Juli. Tanggalnya tanggal 12, itu kan hari Minggu tahun 2026 tahun ini. Oke, 12 cuma satu hari nanti. Rencananya 1 hari aja. Ya. Baru rencana. Harusnya so fix dong. Tapi ini season yang ketiga, kira-kira apa yang berbeda dengan season 1 atau season sebelumnya ini? Ya, oke. Baik, ini kita coba cerita dulu historinya. Boleh ya, dengar balik-balik dari histori. Ini penting ini. Histori itu Kawanua season 1 dan season 3 memang awalnya kita event Toyota Club ini, khususnya Agia, kita punya kalender event, Kak. Kebetulan. Nah, ini masuk di kalender event 2021 dan 2022. Nah, karena gimana ceritanya? Kenapa sampai jadi Kawanua temanya? Dulu waktu di awal dibuat itu memang kita di kawasan daerah Grand Kawanua. Oke. Nah, itu awalnya. Tapi lama-kelamaan tagline itu kita bukan cuma pakai karena sponsorship. Nah, ini inline juga dengan semangatnya orang daerah kan, kita kalau bahas Kawanua berarti familiarnya itu orang Sulut. Betul. Nah, jadi kita ambillah Kawanua ini di setiap kita bikin event 2022 kita pakai tema yang sama. Nah, di 2024, 2025 kebetulan 2024 kita ada event yang lain tapi dengan tema yang berbeda. 2025 kita ada Jambore. Nah, 2026 kita ketemu nih dengan orang-orang hebat dari Lion kebetulan support kegiatan kita. Jadi kita coba berkolaborasi. Kira-kira begitu, Steve. Tapi yang tadi yang DP beda dari season 1 2 itu apa? Kalau DP beda selain DP sponsor yang lebih itu betul. Ini kali ini kayaknya lebih menarik karena dari pengalaman event ada peserta yang sudah request, coba next time kita jurinya atau judgesnya kita challenge pakai judges nasional. Nah, kita coba penuhi ekspektasi dari teman-teman peserta untuk kita coba undang juri yang lebih kompeten. Yang kelasnya satu kelas nasional. Lagi. Sebelumnya semua kompetensi, tapi biasanya kan track recordnya pernah menjuri di mana saja, itu biasanya lebih
membuat animo lebih banyak lagi untuk datang. Apakah juri ini juga yang membuat animo dari Lion Hotel mensupport acara ini? Nah, ini Pak Adit ini bagaimana sampai boleh join di Kawan Auto Contest ini? Iya, baik. Kasih. Jadi awalnya itu kan sebenarnya dari semuanya dari pertemanan. Kita juga Relasi. relasi. Kalau orang kan relasi itu penting. Iya, betul. Komunitas itu kan penting, komunikasi penting juga. Jadi ketemu sahabat-sahabat lama juga orang di sini toh. Jadi pas dari salah satu teman menginfokan, orang sudah lama ada kegiatan auto kontes kayak begitu yang apalagi pas ke Covid ini kan Om Im ya. Yang mana Manado butuh banyak event yang segar-segar kayak begini, apalagi kan menurut kami itu auto kontes tuh eventnya premium, bergengsi begitu. Apalagi dengan support dari anak-anak teman komunitas Toyota Agia Club ya, Manado, chapter Manado dan Sulawesi Utara khususnya. Jadi kesempatan yang sangat baik juga buat kami untuk mensupport kegiatan TAC dan juga salah satu silaturahmi juga sesama komunitas, bahwa di tempat kita di Lion itu Hotel and Plaza itu kita menyediakan banyak tempat venue di situ, kegiatan-kegiatan. Kita punya ada sportnya, ada yang sport itu mulai dari gym, badminton, basket, ada kolam renang juga, dan kita punya fasilitas UMKM di situ. Makanya nanti kegiatan ini apa sih yang selain hanya untuk event, kan itu gaya-gayaan ya auto kontes ya, bermanfaat untuk masyarakat apa nih? Makanya kita buka bazar juga nanti di situ. Terus ada working UMKM di situ, UMKM bazar bekerja sama biar sama-sama hidup lah, istilahnya begitu. Jadi keren nih, tidak cuma untuk komunitas otomotif, tapi dia dari Lion Hotel itu kasih untuk UMKM juga kan? Iya betul. Dulu kan orang punya Jendela Indonesia itu, itu kan bagian dari orang juga gitu. Iya. Luas. Kenapa tidak coba orang bangkitkan ulang itu tanpa begitu? FYI ini memang tapi brother Adit ini katanya memang berpengalaman di luar dulu nih kembali pulang kampung ini ceritanya ini. Banyak inilah. Cuma banyak dapat berenang tadi. Jadi akhirnya pulang kampung baru menghidupkan lagi. Iya, kebetulan memang Manado kan orang punya toh. Orang pe kampung. Makanya memang dari SMA sok keluar daerah biar karena kita rasakan apalagi orang sebagai laki-laki Kawanua itu harus explore. Iya, merantau dulu merantau dulu. Jadi agak lumayan terbuka pemikirannya orang. Bagaimana sih ambil yang positifnya dari luar, orang bawa ke daerah kembangin gitu. Iya sih. Mantap sekali, boleh tepuk tangan di sini guys ya. Dari kisah pulang kampung ini. Ya ada 1.000 orang yang nonton sini. Iya. Yang nonton di rumah nggak usah tepuk tangan, kasih hype juga kalau mau nonton di YouTube. Ya tuh ada DP hype di bawah. Berarti DP venue ini di Lion. Iya di Lion Hotel and Plaza nanti. Nanti kita bikinnya di area parkiran Jendela Indonesia di depan. Karena besar luas tuh di situ. Baku sebelah persis dengan God Bless. Jadi masyarakat boleh datang lihat juga, karena ada UMKM Bazar itu tadi. Itu dia. Yang support. Cuma memang 18 plus ya Om ya. Berarti mesti mau periksa KTP ini nanti. Iya. Rupa kasih begini masih 16 tahun kayaknya. Aduh kan. 16 tahun, yang 30 tahun lalu. Oke, ini tadi kita sempat cerita juga nih ada orang petambang-tambang, mungkin karena dia bukan otomotif entusias atau bukan yang suka otomotif, jadi kayak nanti dorong apa sih ini? Apakah event ini event apa sebenarnya, otomotif yang seperti apa? Karena sama yang tadi Kak Aditya bilang, sebenarnya kan orang selama dulu ada auto contest begini, tapi kayak mati suri setelah Covid, jadi mungkin orang susah menebak ini event seperti apa. Nah mungkin ini Kak Immanuel boleh jelaskan nanti ini apakah mungkin ada kriteria lomba-lomba di dalamnya dan lain sebagainya. Terima kasih Steve. Jadi kalau event auto contest itu kita bahasnya yang kita lombakan adalah bagaimana owner-owner dari masing-masing kendaraan, katakanlah ya owners itu rata-rata anak-anak muda kan ya. Jadi bagaimana mereka coba berkreasi karyanya, dia modifikasi kendaraan. Nah modifikasi itu kalau dikategorikan itu banyak kan Kak. Kita saja ini buka ada 75 kategori. Menarik. Nah, jadi macam-macam, ada yang tail look lah, ada yang airbrush, ada killer color lah, macam-macam Kak. Jadi dari kendaraan itu yang kategorinya per masing-masing itu memang ada banyak sih. Karena dia per kategori berbeda-beda. Contoh ada yang gayanya styling,
kayak racing street, racing apa-apa itu mungkin lebih teknisnya juri ya. Oke, tapi ada banyak yang kriteria-kriteria tadi Kang. Iya. Ya pokoknya kalau teman penonton mungkin tahu coba komen sih itu kira-kira itu. Tapi kalau mau lihat ini yang ikut di Kawanua Auto Contest ini 2026 yang season 3 ini seberapa banyak sih? Kalau lihat animenya lumayan, kayaknya terakhir itu sudah kita memang buka slot ada sekitar 60 ya Bang Adit ya. Iya. Tapi kalau lihat di kondisi di venue itu sangat bagus, malah lebih dari 60 bisa memungkinkan. Sejauh ini bahwa sudah 50% ada yang daftar kan. Oke. Ya, hampir setengah slot itu sudah mau penuh. Ya. Ini kalau untuk peserta apakah dibuka untuk umum, untuk seluruh masyarakat atau cuma untuk yang di TAC sendiri nih? Oh enggak, ini memang terbuka untuk umum. Jadi semua merek ini bisa. Iya. Nanti orang pesawat lain juga nanti bakal dimodif. Mungkin mau racing juga bisa. Boleh ya, boleh. Boleh nanti orang mau tur sih kalau ke situ sih nanti. Bahkan kita infonya terakhir ke Steve itu ada yang mau datang ikut mobilnya itu selain dia modif, dia desain modifikasi jadi mobil kafe begitu jual. Oh karena banyak ada sekarang yang begitu kan? Ada ya. Jadi mobilnya itu dia masuk kategori retro, baru bisa jadi UMKM juga. Jadi ada dua. Yang begitu-begitu kan kita masuk di penilaian. Iya. Kreatif ya dulu. Iya. Betul. Orang Sulut ini ternyata memang banyak yang kreatif. Ekstrem. DP peserta sejauh ini cuma di Sulut atau mungkin terbuka ada yang dari luar mungkin? Kalau dari luar Gorontalo ada kan? Ada. Kita kebetulan punya teman-teman, saudara-saudara TAC Gorontalo itu antusias tiap kita bikin event pasti mereka join kan. Kak Adit sempat bilang ini orang memanfaatkan UMKM dari Lion Hotel and Plaza karena ada event ini ada buka UMKM. Nah ini apakah UMKM yang memang selama kerja sama dengan Lion Hotel atau terbuka juga? Iya. Jadi gini Kak Sif, kebetulan memang kami juga punya Lion Downtown Market ya, yang memang UMKM tenan yang berkolaborasi, bukan kita memanfaatkan tapi kita berkolaborasi. Sekarang kan zamannya kolaborasi ya. Betul. Jadi gimana sih cara kita ngidupin plaza yang dulunya itu kan mall awal-awal kita di Manado, orang di Manado kan ya. Cuma berhubung waktu dan mungkin pasca Covid juga jadi agak ya ada penurunan dari segi ekonomi semua lini lah gitu. Nah ini tuh orang coba bangkitin dengan apa ya? Oh berarti gimana kalau orang sewakan ke teman-teman UMKM segala macam gitu. Nah kebetulan ada event ini makanya kami sangat support sekali karena itu kan luas ya dari peserta aja 60. Betul. Nah terus kita mikir-mikir terus kalau emang di situ kan kita bisa buat bazar juga ya biar nanti orang nggak terlalu usah jauh-jauh cari makan apa ding saling menghidupin gitu. Apa sih deal-dealannya yang bisa orang lain dapat juga ya terus secara langsung kan even kita juga support sponsor tapi tetap kita harus ada juga masukan untuk dari segi bisnis ya. Yeah. Gitu. Nah, apalagi kalau ada tamu-tamu dari luar kita senang banget malah bisa nginep di tempatnya kita. Karena banyak promo-promo juga kan ya. Nah, jadi UMKM itu yang untuk nanti bazar ini kita terbuka untuk umum, tidak yang sudah berrekanan lama tidak. Oh. Jadi bisa nanti daftar, ada di bawah sini nomornya daftar ya. Jadi kita nanti bisa hubungin Om Im langsung, itu pendaftaran itu 500.000 per tenan. Kebetulan kita batasin di 20 ya, targetnya 20. Oh, cuma terbatas sih. Terbatas ya karena memang lahan juga memang terbatas karena ini kan eventnya ya eksklusif ya. Jadi memang kita terbatas tapi tidak ada kemungkinan nanti ke depannya bakal luas sampai ke belakang tuh karena kita punya pool yang cantik dan pemandangan yang cantik kan. Keren jadinya kalau emang ini. Ya mudah-mudahan semangatnya menyebar lah ke yang lain juga. Ya, tapi ini UMKM-nya cuma untuk yang F&B ya berarti ya? Iya F&B. Terserah boleh yang memang mau souvenir, mau jualan boleh apapun. juga, boleh karena memang apalagi di Jendela Indonesia itu semangatnya orang itu Indonesia banget saya buatnya. Jadi apapun produknya orang yang lokal yang orang bisa apalagi ada buat nanti besar ekspor itu senang banget kita support. Ya harus apa sih masa orang jual makanan atau produk selalu hal-hal yang berbau luar. Sedangkan orang sini banyak sekali yang lokal hayati apa segala macam produk lokal heroes lah yang keren-keren di sini kayak gitu begitu. Oh iya luar biasa. Begitu kalau orang pernah keluar kembali ulang DP visi ke depan ya. Cuman ini kita terakhir ke Jendela Indonesia beberapa tahun lalu. Kita tentu ada perubahan seperti apa sekarang karena terakhir begitu. Mungkin boleh kasih tahu sekarang bagaimana sampai penonton juga mungkin penasaran. Iya penasaran. Bagaimana sih? Saya juga penasaran loh. Iya. Iya.
Ya, jadi semenjak after COVID itu memang kita terus terang agak mati untuk di daerah Jendela Indonesia ya. Mati dalam artian itu ya dari konsumennya kita, apalagi tamu-tamu turis yang dari lalu Cina rame banget gitu, tiba-tiba langsung shutdown gitu ya. Waktu COVID pun saya kebetulan di Bali tuh, bener-bener nggak bisa keluar kemana-mana itu. Nah, begitu udah selesai bandara dibuka, langsung pulang Manado. Nah, ini berhubung ada kesempatan ini dengan adanya event Toyota Auto Contest, Kawano Auto Contest ini, itu bakal bangkitin lagi itu semangat Jendela Indonesia dan dulu yang pernah padam lah istilahnya begitu. Jadi kita mulai dari pelatarannya dulu, tapi untuk segi event masih boleh ya, sampai di kolam renang itu kita masih open semuanya. Bisa buat nanti kayak wedding kah, apapun birthday party, nanti kita bisa saling support di situ ya. Mudah-mudahan hidup kembali, mudah-mudahan UMKM hidup kembali, ekonomi berangsur-angsur pulih lah seperti itu. Amin. Iya. Karena sayang sih kan DP lokasi bagus ya, bagus sekali. Jadi kalau betul yang tadi sebelumnya banyak sekali turis-turis luar, kalau sekarang karena kita juga belum pernah ke sana lagi. Turis lokal Jo yang pergi. Iya boleh sama-sama. Iya tuh sama-sama orang pergi. Jadi komplit nanti. Itu habis beli auto, habis makan boleh langsung foto-foto di situ. Iya, boleh sekali. Spill sedikit. Boleh. Itu sunset. Kalau di daerah dari Jendela Indonesia ke belakang sedikit ya boleh. Cakep. Ini pun orang ada di plaza itu ada nobar, jadi asik tuh. Oh pas karena UMKM kan request Pak untuk nobar, silakan kita nobar di situ. Kalau sunset Manado kan nggak pernah gagal. Betul. Siapapun datang di sini lihat itu sunset Kemarin sunsetnya cakep sekali tuh. Tiap hari walaupun gagal tetap dapat lihat beda-beda. Iya. Kan kalau sunset menikmati sekali itu, apalagi kalau misalnya ya tamu-tamu di sini yang cuma sendirinya apa-apa di situ. Setidaknya ada yang bagus yang mau dilihat. Ya kalau ini dia event ini kan 1 hari nanti Bro Im. Kira-kira dari jam berapa semulai? Itu kalau event modifikasi Kak, pada umumnya kita memang sebenarnya persiapkan juga 1 hari sebelum itu kita ada loading in. Jadi kendaraan itu kalau masuk bukan di jam kegiatan. Iya. Memang siap. Ya, jadi dari hari Sabtu malam kita sudah loading in. Besoknya itu di jam 10 kita start mulai seremonial opening sampai kita closing targetnya ya di jam 11 malam ya. Iya. Kita closing dan acaranya selesai di hari itu juga di hari Minggu. Nah kira-kira kalau orang mau masuk ke sana ini apa semua yang orang mau dapat? Selain orang mau lihat auto-auto yang semodif dan lain-lain, orang boleh belanja makanan, apalagi yang mungkin orang pepe nonton belum tahu. Apa sih yang orang mau dapat di situ? Ya oke. Jadi pasti nanti mungkin dari Om Adi juga tambahkan. Kalau dari kita sih memang persiapannya memang dari segi pengunjung kita coba tiketing nggak di sana. Tapi jangan khawatir, tiketing kita murah saja kok. Itu nggak lebih dari itu di bawah 10.000 terus dapat bagi 10.000 lah. Iya dengan produk. 10.000 sudah dapat produk. Minuman Jadi kayak kan gitu-gitu. 10.000 dapat mobil tadi $10.000. Iya. boleh nanti ada undian itu. Saya juga pengen. Pokoknya minuman atau apapun itu nanti kita lihat yang dikasih oleh beberapa sponsor kita. Terus nanti di sana selain itu kita full entertain. Ada hiburan apa? Terserah siapa yang mau jawab. Kalau masalah hiburan, kamu suka sekali. Orang Manado suka hiburan. Suka sekali, iya. Ada musik bambu sih dengan. Kita juga di sini mau kasih tahunya, anak muda pasti suka kenal. Kita ada Master of Ceremony Aprilia Tambariki nanti. Nanti dia yang ada di sana. Di sana terus kita ada DJ juga. Ada DJ TNI yang akan perform nanti di sana kita sudah dan ada beberapa juga mungkin band perform nanti kita coba spill. Oke, full entertainment berarti nanti di sana ya. Ada yang nyuci basah nggak Om? Iya lagi. Kalian itu yang mau sponsorship terus langsung di situ ya. Live show udah Mas. Iya, live show. Live show cuci. Sekarang cuci mobil gratis gitu kan ya. Kebetulan juga kita kan di salah satu sponsor juga, izin ini mau edit. Iya. Sponsor juga Toyota. Nanti mereka juga mungkin ada show unit yang unit hybridnya bisa dilihat di Oke, untuk mendukungnya nanti ya di sana ya. Tapi apakah akan ada live show yang tadi itu selain yang cuci-cuci? Oh ya, nanti segera lihat di sosial medianya TAC dan Lion Hotel. Oke. Nah kalau ada tambahan lagi nggak sih dari Lion kira-kira kalau orang mau bangun di sana mau balik langsung apa yang orang mau dapat?
Iya, ya, tambahan aja tadi Kak Steve karena yang sudah dijelaskan dari Om Im tadi, ya, ada beberapa nanti program-program event, ada DJ, ada band, ada beberapa hiburan lah gitu. Tapi kalau dari kami ya itu lebih ke jalin komunitas karena ini kan passion ya, masalah passion orang datang situ pasti pengen orang yang punya passion, wah lihat kontes lagi, kangen lihat kontes lagi, silaturahmi lagi sama kawan-kawan yang lain gitu. Tapi tempat kami ya itu tadi dari Lion itu kita bisa lihat-lihat untuk istilahnya venue-nya kita tuh ada apa di situ ada dan kita juga menyewakan sebenarnya lapangan basket, badminton dengan harga yang terjangkau. Cuma mulai dari 45.000 untuk badminton per jam, basket 75.000 dan gym itu juga 50.000 per sesi, murah-murah gitu. Room kita juga lagi promo-promo, tinggal cari saya nanti. Senang. Biasa ya banyak ya. Iya, convention semua jadi gitu. Mungkin ada yang mungkin butuh ada kegiatan. Kayak kemarin tuh pengen konser, kita ada konser underground, ada konser anak-anak hip hop, Pak minta tolong photoshoot gitu, kita kasih pokoknya kami support deh untuk dari Lion Hotel and Plaza kami support untuk teman-teman yang punya jiwa kreatif atau apapun itu atau bahkan podcast mungkin bisa dialakan sana bisa boleh, gitu. Boleh. Tapi dulu RRI itu pernah loh kita live dari jendela Indonesia. Nah, kita coba lagi di Lion Hotel nanti. Boleh, cari waktu. Boleh. Nanti kita berarti abis ini, siapa tahu berikut nih latar belakang sebuka hitam tapi so Pantai Manado atau Sunset. Nanti sih. Sekarang barang mau bahas dulu yang terkait. Ini kan kalau event ini kan apakah memang penggagasnya memang dari TAC dari dulu sampai sekarang pakai IO yang luar atau bagaimana? Kita mau suka tahu bagaimana dari satu komunitas boleh bikin event yang sampai sekarang masih jalan. Nah, jadi Kak Steve, ini sebenarnya event orang nggak pakai IO. Ini sebenarnya cuma ya anak komunitas yang suka bikin event. Jadi di situ di komunitas itu kan orang pada di bawah komunitas ini pasti anak-anak yang hobi-hobi. Ya ada stigma-stigma negatif ya. Kalau orang ya aja enggak, malah ada om-om di VC ya, termasuk kita juga om. Tapi istri-istrinya aman-aman. Aman, selalu salah. Nggak jabat dusta toh. Untuk saya masih nyong-nyong. Sampai saat ini support. Maaf ya istri ya. Jadi saya ini orang ya boleh dibilang om-om komunitas yang suka bikin event lah, menyalurkan hobi, ada yang suka balap, ada yang suka modifikasi, mari orang salurkan. Kedua orang lihat, memang di Manado, Sulut yang suka hobi ini banyak ternyata. Jadi kalau nggak ada di Pilwada, saya tuh. Betul. Nah, mari orang bikin wadah ini di sini lah. Coba orang kasih keluar sampai kreativitas semua, bikin di event-event seperti ini. Nah kalau ada event kan berarti industri kreatifnya hidup kan. Betul. Jalan lagi toh, makanya dari Lion Hotel and Plaza support sekali untuk industri kreatif. Iya. Nanti kita boleh toh. Boleh, tenang aja. Maksudnya Pokoknya untuk tim support. yang penting ke sana nanti aman. Iya. Cuman kalau kita baca-baca ini di threads banyak threads itu terkait dengan om-om yang gabung di komunitas. Iya. Yang tadi kita bilang suka bawa dusta Pak istri itu toh begitu toh. Iya. Tapi itu terjadi nggak sih di TAC? Kalau salah, Pengalaman pribadi boleh curhat. Harga knalpot. Harga knalpot. kalau itu di boleh spill sih. Semua dapat tahu. Semua full gomi di sosmed ini teman. mewakili toh. Karena kan kita baca-baca kalau yang namanya juga boys will be boys lah ya. Iya. Namanya juga kalau laki-laki kalau hobi kadang-kadang harga berapapun kalau orang suka segala cara ini orang lakukan. Gimana tuh orang ngakalin ini ya? Aduh ketahuan deh. Aduh, ada yang tanya itu biasa berapa harga knalpot? Oh itu cuma 150 padahal. US dollar. Makanya lebih baik minta maaf daripada berbohong. Iya tuh beli dulu baru nanti minta maaf daripada berdusta. Bilang, mohon maaf mas saya hilang. Iya. Saya tidak Gila. melihat harganya berapa. Saya hanya melihat manfaatnya untuk Manfaatnya. Happy, kita happy. Ya selagi kita masih berbahagia sama-sama kan itu Betul. tujuan hidup kita ya. Betul. Termasuk kalau misalnya ada orang penonton yang mau bangunin nanti boleh bahagia di sana karena banyak sekali ternyata. Ini juga yang banyak orang bertanya mungkin ini termasuk juga di Lion Hotel and Plaza itu kan tempatnya besar sekali dan lain-lain sebagainya. Tadi ada gym di lantai 1 berarti Di kan? lantai 1 di plazanya, dari lobby lewat ya langsung. Di belakang lift toh Iya. itu toh. Kita mau bajim Kayaknya udah pernah nih. Baru sampai di mau bajim. Kalau lihat di badan kan belum. Baru niat. Yang penting niatnya ada. Tapi yang lain-lain yang kita belum lihat tadi
ada lapangan basket, lapangan badminton. Iya, itu di mana? ada badminton sama juga. Ini gym, nanti di tengah di area plaza itu ada di atriumnya kita ada itu badminton hall sama basketball hall itu. Oh, iya. Kadang juga iya. mereka sambil semi-semi main futsal di situ boleh gitu. Ada sport center nanti. Ada sport center, ada learning center juga ada kebetulan tenan-tenan kami di situ. Ada yang kayak tempat untuk baby care, daycare, ada juga yang buat bahasa Inggris, kursus-kursus. Jadi open, ada Binlat juga di situ. Yang ya kebetulan itu UMKM yang keterang support juga tempat gitu. Karena kita lagi semua itu lebih meringankan ya, dengan biaya sewa pun kita terjangkau sekali. Bisa cek deh harganya langsung nanti, pasti bakal kaget. Kagetnya kenapa? Kok murah banget ya? Banyak kan begitu, malah mereka pikir ini apa cuma buat seminggu atau cuma berapa waktu atau kayak gitu-gitu. Padahal enggak ini sebulan. Oh, kaget mereka. Kalau yang sama dengan kita mungkin cuma lihat mungkin PG mau coba-coba dulu kan 50.000 tadi satu sesi. Nah, Satu bulan malah lebih murah lagi. Iya, cuma 250.000. oh murah kan? Semuanya ada, treadmill ada. Kalau kita yang sepernabatanya begini di sini dapat lebih murah. Oh boleh. Langsung cari Jo, langsung cari. Oh iya toh. Nanti terus Gratis lah, gratis, Nanti aman, habis. Oh, aman. Tapi baliknya bayar. Langsungnya gratis, tariknya bayar. Karena yang punya gymnya itu kebetulan tuh coachnya tuh. Jangan Boleh pura-pura main tuh ya, handphone itu. butuh soalnya. Jadi nanti untuk semua pemesanan bisa langsung ke front office desk-nya. Boleh gitu. langsung datang Iya. ya. Ramah-ramah kok di sana nanti kan Ramah-ramah, lihat aja gitu. sendiri. Atau nah ini terang balik lagi ke auto contest. So, terang bilang tadi auto contest ini lumayan lama ada di Manado, di Sulawesi Utara, dan mungkin dari kalau rupa yang bukan hobi otomotif mungkin ya nggak terlalu pusing dengan hal itu ya. Tapi kan banyak komunitas otomotif di Sulawesi Utara yang ternyata butuh seperti itu ya. Apalagi yang dibutuhkan? Mungkin kalau sekarang kan masih dari komunitas, dari pihak swasta. Kalau dari pemerintah kan mungkin ada yang butuh dibantu, perlu difasilitasi lah. Apa ya Pak? Kira-kira kalau dari pemerintah mungkin ya kita butuhnya ruang untuk menyalurkan hobi saja. Iya. Ruang publik. Dibeli ruang karena jujur kalau dari semua yang pernah kita lakukan, TAC yang pernah lakukan, tolong bikin itu kebanyakan memang usaha sendiri. Karena kita cari sponsor sendiri, dari relasi kayak Om Adit bilang tadi, dari teman ke teman, dari networking masing-masing dikasih ketemu, jadilah satu kegiatan. Nah, kita di sini mindsetnya bukan keuntungan, bukan, tapi memang kita hanya menyalurkan hobi supaya orang-orang Manado, orang-orang Solo khususnya yang hobi-hobi otomotif begini ada tanpa ada wadah. Daripada orang nanti cuma wadahnya di luar komunitas kan nggak terkontrol ya. Kalau di komunitas pasti ada sharing-sharing. Iya, dan betul. lain-lain. Itu tambahannya tadi, jangan sampai nanti tidak terkontrol. Jadi contohnya juga yang tenan-tenan lain atau UMKM lain juga kan banyak nih nanti kesannya liar begitu. Itu tolong juga istilahnya dirapikan seperti itu. Kalau memang ada pemerintah yang dengar, kita juga senang terbuka sekali sama pemerintah. Iya. Jangan sampai ada gap antara masyarakat sama pemerintah gitu kan. Betul. Memang harus difasilitasi. Kesempatan juga apresiasi juga kepolisian setempat. Kita dibantu, diperlancar, tidak dipersulit izinnya Kak. Itu kita berterima kasih sekali ke Pak Kapolsek Sario. Terima kasih Pak, izinnya dibantu kemarin. Itu juga saling membantu sebenarnya. Toh biasanya kan juga dari pihak kepolisian kan butuh bantuan dari komunitas-komunitas. Betul. Jadi Informasi informasi dan lain-lain itu jadi timbal baliknya tuh ada hasilnya ya. Iya. Kalau sekarang kan banyak tuh artinya kalau dari yang dari pemerintah tempatnya sudah ada, dari swasta ternyata juga dari lain ada. Tapi kan masih banyak juga mungkin ya teman-teman kita yang UMKM yang di pinggir jalan dan lain-lain sebagainya. Itu kalau Kak Adit melihat seperti apa sih sebenarnya? Apakah kedua orang boleh dikategorikan liar atau bagaimana, atau ada solusi mungkin? Sebenarnya itu ya untuk bertahan hidup sekarang ini kan karena ya pengaruh COVID itu kan global ya, bukan cuma kita aja. Cuma maksudnya tempat itu kan kita ada yang namanya mungkin fasilitas umum seperti jalan raya atau apa, kan takutnya malah mengganggu dan mengakibatkan kecelakaan. Nah, saya kan prihatinnya di situ aja. Nah, makanya dengan itu kita saya istilah kata untuk kenapa nggak kita sediakan tempat gitu, fasilitasi tempat. Nah, silahkanlah kalau emang mau gabung atau apa seperti itu. Yang jelas kita jaga Kota Manado itu bersih, rapi, nyaman gitu. Karena kalau liar gitu, kadang orang kan ada yang masa bodoh Kang, misalkan kelar berjualan sampah berserakan kayak gitu-gitu kan. Bukan cuma tugas nanti nyalain pemerintah, padahal itu tolong kayak tugas sama-sama gitu toh.
Nanti giliran biar kalau banjir atau bencana begitu, orang yang nggak mengeluh cuma ke satu sisi pihak gitu. Harus semua orang ya gara-gara torang intinya begitu. Dan kan kayak gini noh, torang punya. Iya sih. Kota Manado torang punya. Tapi jangan sampai kayak tadi sih orang punya sampah. Kalau sampai sampah orang ngatur bye-bye, buang Ngatur bye-bye kan. Betul. Iya. Kalau Sampah misalnya- masa lalu juga. Masih banyak yang belum disampaikan. Iya betul. Kalau maksudnya kayak Mas tadi, kalau misalnya di tempat-tempat yang sudah disiapkan, itu kan biasanya contoh misalnya yang dikelola oleh Lion Hotel and Plaza, itu kan dari kebersihan, keamanan kan pasti sudah terjamin. Iya betul. Jadi sama-sama enak lah nanti. Sama-sama ya, enak. Kan. Nah ini terus sama tutup, tapi mungkin dari Kak Immanuel ada mungkin yang mau kasih, yang mau mendaftar atau yang mau suka Iko ini. Oh iya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Steve untuk teman-teman yang hobi otomotif. Orang masih buka slot, mari datang ramaikan event Kawanua Auto Contest. Jangan-jangan loh, event di Manado sekarang ada juri nasional. Yuk datang join di Trompe Event. Ditunggu ya. Oke, yang terakhir dari Kak Adit nih. Ini kan tadi DP event tuh, ini yang lain boleh. Ya kami dari selaku yang punya venue nih, mudah-mudahan yang dari luar kota juga animonya besar gitu. Udah kami juga menyediakan promo untuk kamar kami gitu, starting dari 400-an gitu. Jadi mungkin yang jauh-jauh mau menginap apa segala macam, cukup datang ke situ untuk nanti kegiatan event. Nanti bakal kami kasih promo spesial dari mulai dari makan siang, lunch atau breakfast, all you can eat. Kita punya semua programnya, kamar kami pastikan kasih harga yang terbaik untuk kalian. Ayo datang di kegiatan nanti tanggal 12 Juli 2026. Oke, jadi nanti boleh datang ya. Itu karena orang punya ini penonton mungkin dari luar, katakanlah mungkin ada yang dari daerah kepulauan, toh mau suka datang supaya langsung dekat di venue. Iya, boleh langsung hubungi. Betul sekali. Toh, apalagi mau jalan-jalan di dekat situ juga banyak tampak. Semuanya ada, iyo. Itu kasih banyak informasi ini terkait dengan Lion Hotel and Plaza. Mau olahraga, mau makan, mau cuci mata, ada. Makanan, ini tuh orang tuh kalau datang di satu tahun pasti tertarik dengan makanan. Kalau di Lion Plaza apa ini DP makanan yang kayaknya kalau orang nginap di sana atau pergi di restoran wajib orang coba. Langsung dari orang dalam. Wah, kalau makanan kebetulan semuanya sebenarnya bisa ya, namanya orang ada chef gitu ya, mau dia western mau Japanese, jadi by request lah, kalian mau request makanan apa, mau nyoba makanan apa, orang pasti selalu sediakan untuk kalian. Jadi banyak pilihan nanti. Banyak pilihan. Lebih tertarik sih toh nanti. Cake juga ada ya, cake puding segala macam. Oh ada. Ada. Nanti tolong coba. Harus ditunggu. Siap-siap. Makanya sekali lagi sukses untuk Kawanua Auto Contest season 3. Terakhir untuk yang masalah food juga itu kita ada program all you can eat cuma 65.000 ya. Oh, satu orang. Sangat terjangkau, satu orang. Jam-jam berapa? All you can eat. Breakfast, lunch, dinner terserah. Boleh. Oh, Boleh. nanti kalau orang mau rapat produksi mungkin nanti tong di sana sih. Semuanya itu. Makan, minum, mau ngopi, mau makan cake. Pokoknya 65.000 so bayar semua. 65.000. Bayar semua, so boleh ambil semua. Iya, satu kali makan di mall di mana? Iya. Lebih pasti. Ini perlu- semua ini. Kecuali DP yang jaga di situ boleh bawa pulang kan? Tergantung. Tergantung. Itu. Iya, everyday ya, setiap hari itu ya. Setiap hari tidak cuma weekend ya, berarti setiap hari kan? Iya, kecuali kiamat buka setengah hari lah. tenang. Nggak cuma hotel air yang begitu. Orang itu RRI kalau semua kiamat dapat suruh liputan. Berapa hari? Iya, jam berapa mau datang ya? Iya. Jadi sama kalau wartawan begitu. Yang lain sementara mengungsi, tahu dapat suruh lihat dan Iya. ya kan ya tugas sih. Yang tidak mengeluh sih ini tugas. Itu tugas. Sama-sama juga. Boleh itu. Boleh. Biar siapa tahu tapi pas lihat tuh ada sih. Ada promo lagi mungkin? Oke. Iya. Nanti orang cek sendiri kan, pokoknya nanti DP Tinggal cek lah di Instagramnya Lion Hotel DP Plaza. kontak-kontak orang mau kasih di deskripsi boleh. Sekali lagi terima kasih sudah datang di sini. Sukses Terima untuk kasih, acaranya, sukses Kak untuk Kasih. Lion Hotel Iya. Plaza-nya. Nanti orang mau berapa di lain waktu. Siapa tahu sama dengan orang Pay Brother satu udah bilang tuh orang live dari sana, orang Pay Brother lihat tuh. Iya, harus. Nanti orang kabar-kabarkan. Sekali lagi sukses untuk orang semua. Sukses juga untuk Untuk RRI dan orang Kasti. penonton juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dikasih hype juga kalau mau nonton ini di YouTube. Gratis tapi sangat bermanfaat buat orang semua. Sampai beberapa di tanggal 12 Juli Kang. Iya, 12 Juli 2026 di Jendela Indonesia. Jendela Indonesia. Sampai beberapa juga di podcast orang punya selanjutnya. Dadah.